Mari kita buka kitab kita dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasal 3 Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita baca satu perikop ini secara bergantian, bersaut-sautan. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Kamu berkata, adalah sia-sia belajar kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan kepadanya dan berjalan dengan pakaian bertabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan kita pada pagi ini yaitu prinsip hidup orang benar. Apa saudara? Prinsip hidup orang benar. Dari pembacaan kita tadi, satu perikop ayat 13 sampai ayat 18 ini tadi saudara, firman Tuhan itu membandingkan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar memiliki prinsip hidup yang benar. Orang fasik memiliki prinsip hidup yang fasik. Saat ini kita sudah membaca satu perikop ini dan kita akan belajar bersama-sama, melihat bersama-sama, mencermati bersama-sama, dan melakukan bersama-sama bagaimana seharusnya kita memiliki prinsip dalam kehidupan ini sebagai orang benar, sebagai orang Kristen. Orang Kristen, pengikut Kristus itu sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kalau orang Kristen sudah dibenarkan hidupnya oleh Yesus Kristus, maka seharusnya prinsip hidupnya, sikap hidupnya, cara hidupnya haruslah benar juga. Tetapi kalau mengaku sebagai orang Kristen tetapi masih memiliki cara hidup yang salah, prinsip hidup yang salah, berarti
salah dalam kehidupan imannya. Bukan imannya yang salah, tapi kehidupannya. Tidak menerapkan, tidak melakukan, tidak memiliki prinsip seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan dalam kehidupan. Dalam pembacaan kita tadi kita melihat bersama-sama dan ada beberapa hal mengenai prinsip hidup orang benar. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 13 dan 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, ayat 13 dan 14 ini adalah prinsip hidup orang fasik. Yang disebut fasik di sini sebenarnya adalah orang Israel yang tidak takut kepada Tuhan. Orang Israel yang tidak mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu kurang ajar. Maka sebagai orang yang memiliki kebenaran di dalam diri, maka harus memiliki prinsip hidup yang benar. Pertama itu adalah tidak kurang ajar kepada Tuhan. Kalau orang fasik itu kurang ajar pada Tuhan, tapi orang benar harus punya prinsip tidak mau kurang ajar pada Tuhan. Apa artinya kurang ajar itu, saudara? Dia tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Itu orang yang kurang ajar. Seperti anak-anak kita, mungkin ada kalanya anak kita itu dia kasih tahu ngomel, dikasih tahu berani, dikasih tahu berkaca pinggang, malah menantang. Itu namanya anak kurang ajar. Apakah ada umat yang kurang ajar? Ada. Tetapi umat Tuhan yang benar tidak akan pernah berani kurang ajar kepada Tuhannya. Dia mau menundukkan diri kepada otoritas Tuhan. Dia mau merendahkan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Prinsip hidup orang benar yang pertama, tidak mau kurang ajar kepada Tuhan. Kekurang ajaran orang fasik itu ditunjukkan di dalam ayat 13 dan 14 tadi. Tapi sebagai orang benar, prinsip hidup yang tidak mau kurang ajar kepada Tuhan itu berarti bertolak belakang, berlawanan dengan prinsip hidup orang fasik. Kalau orang fasik tadi, kekurang ajarnya ditunjukkan oleh Tuhan dalam hal apa? Yang pertama, orang fasik itu memandang ibadah itu sia-sia. Orang yang benar sudah dibenarkan oleh Tuhan dan memiliki prinsip hidup yang benar, ibadah itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Yang dikatakan ibadah di sini bukan ibadah pribadi, tetapi ibadah dalam kumpulan bersama orang percaya sebagai satu umat Tuhan. Konteksnya dalam perjanjian lama. Kalau dikatakan ibadah itu pasti menunjuk kepada ibadah di bait Allah, bukan ibadah doa pribadi-pribadi di rumah.
bukan ibadah di rumah tangga. Karena ini kita melihat berarti konteksnya yang disebut ibadah itu dalam pengertian ibadah di bait Allah. Orang fasik menganggap ibadah di bait Allah itu sia-sia. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan menganggap dan punya prinsip ibadah bersama di bait Allah itu adalah yang sangat penting dalam kehidupan. Hal yang kedua, kekurang ajaran orang fasik menganggap bahwa melakukan kewajibannya kepada Tuhan itu tidak penting. Umat Tuhan itu punya kewajiban terhadap Tuhan yang disembah. Apa kewajibannya, saudara? Salah satunya saja sebutkan. Umat Tuhan punya kewajiban terhadap Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, beribadah, itu kewajiban. Tetapi orang fasik memandang bahwa melakukan kewajiban kepada Tuhan itu tidak penting, tidak menguntungkan, tapi malah merugikan. Bagi orang fasik, datang ibadah itu merugi. Udah bangun pagi-pagi, mestinya bisa ngorok, masih beberapa jam lagi bisa mimpinya season kedua, mimpinya ronde kedua. Karena jam ibadah harus mempercepat bangunnya, terpotong dah mimpinya. Tinggal endingnya saja yang indah terpotong karena apa? Jamnya juga didit. Aduh, tinggal indahnya mimpiku kok terpotong, sayang. Belum lagi nanti berangkat ke gereja beli bensin, naik angkot, naik Grab. Untung enggak, saudara? Memang gratis naik angkot, memang gratis naik Grab itu. Orang fasik berpikir melakukan kewajiban kepada Tuhan itu tidak menguntungkan. Belum lagi nanti di ibadah ada kolekte, ada persembahan, ada perpuluhan. Persembahan itu menerima atau memberi, saudara? Berarti dari kantong keluar. Tidak dari kantong kolektor masuk ke kantong kita. Tidak. Dari kantong kita masuk ke kantong kolektor, saudara. Rugi apa untung? Bagi orang fasik tidak menguntungkan melakukan kewajiban kepada Tuhan. Tetapi bagi orang benar, ibadah itu merupakan prinsip hidup yang harus dipegang, dipandang sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya, mengalahkan apapun. Itu orang prinsip hidup orang benar. Prinsip hidup orang benar adalah melakukan kewajiban kepada Tuhan itu sesuatu yang penting dan menguntungkan. Bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan kewajiban kepada Tuhan, akan merasakan, bahkan di tempat ini sudah banyak yang merasakan keuntungannya melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Setiap persembahanmu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap jerih payahmu bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Ada upah bagimu.
ayat-ayat sebelumnya. Bawalah persembahan sepersepuluhanmu kepada Tuhan, dan apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit? Bagi orang fasik yang ketiga, hidup berjalan dalam perkabungan itu tidak penting, itu sia-sia. Apa artinya hidup berjalan dalam perkabungan? Hidup dalam pertobatan. Orang benar memiliki prinsip hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam manusia lama. Orang benar harus hidup dalam pertobatan. Yang dulunya suka bohong, kalau sudah bertobat, hidup dalam pertobatan, tidak suka bohong lagi, suka mengatakan kebenaran. Manusia lama dulu sebelum bertobat sukanya nyuri, sekarang setelah bertobat, hidup dalam pertobatan, tidak mau nyuri lagi, malah mau memberi. Tidak mau merugikan orang lagi, tapi malah mau menguntungkan orang. Tidak mau merugikan orang, tapi mau malah memberkati orang. Itu hidup dalam pertobatan. Dulu suka mencaci maki, sekarang setelah hidup dibenarkan oleh Tuhan, punya prinsip hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, bukan mencaci maki lagi, tapi kata-kata indah, kata-kata berkat, kata-kata sanjungan yang diberikan. Orang fasik memiliki prinsip hidup yang fasik, ibadah itu sia-sia, tidak penting, maka sering ditinggalkan. Orang fasik itu punya prinsip hidup yang tidak benar, maka melakukan kewajiban kepada Tuhan pun dianggap tidak menguntungkan. Orang fasik memiliki prinsip hidup yang tidak benar, prinsip hidup yang fasik, sehingga memandang hidup dalam pertobatan itu tidak penting. Tapi orang benar yang sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus akan melihat ibadah itu yang paling penting dalam hidupnya. Melakukan kewajiban kepada Tuhan itu sangat menguntungkan baginya, dan hidup dalam kebenaran itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika inti tadi, ibadah, kewajiban kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan ini, di zaman ini mulai digeser pelan-pelan oleh situasi dan kondisi yang ada. Melalui ajaran juga. Saudara kalau membaca Facebook, sosmed, saudara mungkin pernah membaca, biarin tempat ibadah dihancurin, biarin gereja dirusak. Tidak ada gereja juga tidak apa-apa, tidak ada tempat ibadah juga tidak apa-apa. Sepertinya ini benar pendapat ini. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, saudara, ini keliru. Kita butuh tempat ibadah. Kalau tidak butuh tempat ibadah, ngapain berkali-kali bait Tuhan yang sudah runtuh itu dibangun kembali? Bahkan salah satu tanda akhir zaman, nanti akan dibangun kembali bait Allah yang ada di Israel. Kalau bait Allah itu tidak penting, kenapa mulai dari kemah suci sampai ukuran bait Allah itu ditentukan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel? Kalau tempat ibadah itu tidak penting, kenapa rasul-rasul dalam perjanjian baru itu kok tidak ibadah di rumah masing-masing sendiri-sendiri? Memang belum ada gereja, nama gedung gereja belum ada. Tetapi
orang percaya dalam perjanjian baru. Walaupun belum ada satu gedung yang namanya gereja, mereka beberapa keluarga itu berkumpul dalam satu tempat yang sama, di rumah yang sama, di satu rumah. Berapa keluarga ngumpul di satu rumah, berapa keluarga ngumpul di satu rumah. Memang belum ada namanya gereja, tapi walaupun itu rumah, itu kan namanya tempat ibadah, tempat berkumpulnya, bersekutunya orang-orang percaya. Berarti tempat ibadah itu juga penting untuk kita. Kalau tempat ibadah itu tidak penting, lalu berarti lambat laun kita akan berpikir, dan setan itu pintar. Kalau tempat ibadah itu tidak penting, maka orang bisa ibadah di rumah sendiri-sendiri. Tidak ada persekutuan kumpulan orang percaya. Dan ini salah satu trik kuasa kegelapan. Kalau orang itu sendiri, dia akan seperti domba yang jauh dari kumpulan domba. Kalau domba itu hidup sendiri-sendiri, dia akan dengan mudah dimangsa oleh serigala. Orang yang mengaku percaya Tuhan kalau hidup sendiri-sendiri, tidak kumpul dalam persekutuan orang percaya, lambat laun dia akan dimangsa oleh iblis, akan terhilang dari peredaran, saudara. Ini penting, saudara. Itu sebabnya di beberapa tempat selalu ketika para rasul menginjil, dan ada banyak orang yang berhasil diinjili, dimenangkan, percaya Tuhan Yesus, mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Ya memang belum ada namanya gereja, tempat ibadah secara khusus, tapi mereka dikumpulkan di satu tempat, di rumah seorang yang memang memadai untuk mereka bisa berkumpul, berhimpun. Maka kalau kita belajar dalam perjanjian baru, surat-surat pengembalaan, itu ditujukan kepada pribadi yang punya rumah ditempati untuk tempat ibadah. Bukan hanya tempat ibadah yang dianggap tidak penting, saudara-saudara. Yang kedua juga ini mulai digeser. Kewajiban kepada Tuhan itu dianggap tidak penting juga. Kalau kita melakukan kewajiban kepada Tuhan, langsung saja masalah misalkan persembahan itu tidak penting, tidak mungkin Tuhan memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mengenai persembahan. Dan persembahan itu kewajiban umat Tuhan kepada Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa terus berlanjut. Dan hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran seperti itu, yang menyatakan persembahan itu, perpuluhan itu, dan beberapa macam persembahan itu tidak penting, sudah digantikan oleh pengorbanan Yesus. Ingat saudara, memang orientasi persembahan itu sejak persembahan, sejak perjanjian lama, orientasinya itu, kecuali persembahan kurban ya saudara, binatang, itu memang untuk penebusan dosa. Dan untuk penebusan dosa itu sudah digantikan oleh Yesus. Korban-korban untuk penghapus dosa dengan segala upacara itu sudah digantikan oleh Yesus. Tapi persembahan-persembahan sebagai kewajiban umat kepada Tuhan, untuk kehidupan Lewi, untuk kehidupan pekerjaan Tuhan, itu tidak pernah dihapus. Ada pendeta terkenal justru menyatakan persembahan itu kebiasaan suku-suku di daerah itu. Jadi umat Tuhan mengikuti kebiasaan dan tradisi orang-orang sekeliling itu. Sangat total. Persembahan kepada Tuhan itu
Tuhan sendiri yang menetapkan, bukan karena mengikuti tradisi bangsa lain. Dan hal-hal ini digeser di zaman ini, saudara. Ini pilar pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, dan ini jadi prinsip sebagai orang benar, digeser. Dan sekarang tentang terakhir, hidup dalam pertobatan, ini pun sudah digeser luar biasa. Saudara, ada namanya ajaran-ajaran yang menyatakan orang itu kalau sudah dipilih oleh Tuhan, walaupun dia berbuat dosa kayak apa, itu tidak dianggap dosa di hadapan Tuhan, karena dianggap seperti anak kecil yang nakal. Dosanya tidak diperhitungkan lagi. Makanya kita lihat gereja-gereja yang punya prinsip seperti ini, maka tidak ada pembaharuan budi, pembaharuan karakter itu tidak ada. Dulunya pemabuk, sekarang tetap mabuk walaupun melayani Tuhan. Dulunya perokok, saat ini ketika melayani pun tetap perokok. Dulunya suka kawin cerai, saat masuk Kristen pun melayani pun suka kawin cerai. Karena menganggap sudah dipilih oleh Tuhan kok, tidak dosa. Mereka percaya bahwa sejak dia percaya Yesus, dosa sebelum dia percaya dan dosa sesudah dia percaya sudah dianggap lunas oleh Tuhan. Maka apapun yang dia kerjakan dianggap benar. Ini fakta. Hipergrace, saudara. Kasih karunia tanpa batas. Enak hidup. Ini 3 pilar, saudara. Ibadah itu sia-sia. Kewajiban pada Tuhan itu tidak penting, tidak menguntungkan. Hidup dalam pertobatan itu tidak penting. Ini orang fasik akan berulah seperti ini, maka Tuhan katakan kamu orang ajar. Tapi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hai jemaat Tuhan di gereja Bethlehem, harus punya prinsip yang benar. Jadikan ibadah itu yang penting dalam kehidupanmu, mengalahkan segala urusan pribadimu. Jadikan melakukan kewajiban kepada Tuhan sesuatu yang penting dan menguntungkan. Kalau Tuhan memerintahkan bahwa persembahan itu bukan untuk pentingnya Tuhan, untuk pentingnya dirimu sendiri. Kalau kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, bukan untuk pentingnya Tuhan, untuk saudara sendiri. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, punya prinsip yang benar, akan selalu berjuang hidup dalam pertobatan. Maka prinsip orang hidup yang benar sudah dibenarkan oleh Tuhan itu tidak mau hidup kurang ajar lagi pada Tuhan. Prinsip hidup yang kedua, orang yang benar itu tidak berpikir dangkal. Orang benar itu tidak punya prinsip hidup pikiran yang dangkal. Ayatnya, ayat yang ke-15 tadi. Oleh sebab itu kita ini menyebut bahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Orang fasik berpendapat bahwa mereka lebih bahagia, lebih mujur, lebih untung, lebih sehat, lebih baik daripada orang yang hidup benar. Kadang-kadang dirasa-rasa, dirosok-rosok, bukan dirasa-rasa, saudara. Nanti sebentar kita akan makan mie rasa-rasa. Yang punya uang. Ya, saudara. Kalau dirasa-rasa dalam hati, kadang-kadang kita pikir ya, lihat tetangga, itu orang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, kok enak hidupnya ya, lancar-lancar saja usahanya, pekerjaannya.
hari gini tidak di PHK, hari gini tidak dirumahkan, kok lancar semua. Pikir-pikir lagi, lihat, tengok di belakang rumah, ada tetangga juga di belakang rumah. Orang itu kelihatannya cara hidupnya itu hidup begadang, ya, merokok, berjudi, minum-minum, kok sehat-sehat saja, tidak punya sakit kelihatannya ya. Kalau dirasa-rasa, lebih mujur, lebih untung, lebih enak, lebih baik, lebih sehat. Sementara aku ini yang punya prinsip hidup benar, kok sakit-sakitan, kok dirumahkan, kok usaha kembang kempis, gitu ya. Kok bisa begitu ya? Orang fasik punya prinsip, wah hidupku lebih bahagia, lebih mujur, kamu hancur. Aku beruntung, kamu buntung. Loh, seperti yang mengajak mereka itu kepada kita. Aku sehat, kamu sakit-sakitan loh. Saudara, kalau kita rasa-rasa kok gitu ya. Tapi orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia akan punya prinsip hidup yang benar pula. Prinsip hidup yang benar itu tidak punya pikiran yang cetek, dangkal. Pikiran dangkal, saudara. Hanya mengukur kehidupan ini berdasarkan materi, jasmani, secara fisik saja diukur. Tetapi orang yang benar tidak akan mengukur kehidupannya itu hanya secara materi, secara fisik, secara jasmani. Tapi jauh melampaui itu. Bahwa yang terpenting hidup ini adalah membangun satu kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan. Karena kehidupan rohani itu yang terpenting. Kehidupan jasmani, materi, lahiriah. Kenapa disebut lahiriah? Karena lahir dari tidak ada menjadi ada. Lahirnya di dunia ini. Ada lahir, ada mati. Yang lahir apa, yang mati apa, yang kekal apa. Yang bersifat fisik, materi ini akan tertinggal di bumi ini. Tetapi yang rohani, bersifat roh ini akan kembali kepada Tuhan. Yang berasal dari tanah kembali ke tanah, apa yang dari roh kembali kepada yang mempunyai. Orang fasik hanya mengukur hidup ini berdasarkan hal-hal materi, jasmania, fisik, sehat, kaya, kelihatannya tidak ada masalah dalam hidup. Tapi hati-hati, kalau hidup hanya sebatas fisik, materi, jasmani, maka orang fasik akan mengejar itu sampai dimanapun akan dikejar, sehingga melupakan Tuhannya. Tetapi orang benar punya prinsip hidup yang jauh lebih dalam, tidak berpikiran dangkal. Dia lebih mementingkan hal rohani, bersekutu dengan Tuhan. Yang jasmani itu sementara, yang rohani itu kekal. Kalau kita mengejar, mengutamakan hal yang materi, jasmani, fisik sifatnya itu melebihi hal-hal yang rohani,
maka kita akan tertinggal di bumi ini. Tapi kalau kita mengejar hal-hal rohani, maka semua akan berani kita tinggalkan demi bersekutu dengan Tuhan. Berpikir jauh ke depan kepada hal-hal yang penting, tidak berpikir kepada hal-hal yang datang. Yang ketiga, prinsip hidup yang orang benar itu saling menguatkan. Ayatnya ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, di hadapan Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara tahu dari firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa Tuhan itu memperhatikan dan mendengar. Tuhan memperhatikan apa? Tuhan memperhatikan apa yang kau alami. Rasa sakitmu, kekuranganmu, penderitaanmu. Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Dan yakinlah firman Tuhan akan tergenapi, bahwa orang benar tidak akan dibiarkan terlunta-lunta dalam hidupnya. Maka kalau saudara kita secara rohani, saudara seiman kita saling mengingatkan kita, ayo terima dengan lapang dada. Mungkin benar saat ini kita sedang jauh dari Tuhan. Mungkin benar kita seperti seekor domba yang jauh dari kumpulan kawanan domba yang ada. Mungkin benar hari-hari ini kesulitan, keruwetan hidup kita itu karena dosa kita. Kalau ada teman kita yang mengingatkan, kita terima dengan lapang dada. Dan seyogianya orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu punya prinsip hidup saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika ada orang Israel pada zaman itu hidupnya sedang jauh daripada Tuhan, ketika ada orang Israel pada saat itu yang hidupnya sedang sakit, sedang mengalami pergumulan, Tuhan melalui sesama umat Tuhan itu saling mengingatkan. Sehingga dikatakan dengan jelas di dalam pembacaan kita tadi, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini adalah penderitaan ringan yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan mendengar setiap keluh kesahmu, rintihanmu, doa-doa. Itu yang mesti kita tahu. Dan baik, marilah kita sebagai umat Tuhan di GSI Pendan ini, ayo kita saling mengingatkan dan saling menguatkan satu yang lain untuk bersama-sama maju di dalam Tuhan, menjadi orang benar dan punya prinsip orang benar. Orang benar akan saling mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain, bahwa Tuhan juga memperhatikan kesetiaan saudara. Saudara, air mata kita, air mata penderitaan kita itu dicatat oleh Tuhan. Ada lagunya kan, air mataku, lampu pikir batu,
Lupa salah lagu apa itu. Itu ada dari Mazmur. Bahwa air mata kita itu ditampung oleh Tuhan di kirbaknya, di bejananya. Untuk apa? Nantinya akan diganti dengan sukacita. Bahagia. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun kita menderita, walaupun kita teraniaya, walaupun kita sakit, walaupun kita kekurangan, itu tidak akan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Karena di sini tadi dikatakan Tuhan itu mencatat, Tuhan itu punya kitab. Yang tercatat di kitabnya itu hanya orang-orang yang setia. Dan di akhir zaman nanti Tuhan buka kitab kehidupannya. Ini orang ini si A, si B, si C. Ada nggak tertulis di kitab kehidupan? Tertulisnya di kitab kehidupan atau kitab kematian? Itu saudara. Kalau kitab kehidupan berarti hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi kalau adanya di kitab kematian, nyalah kamu, hai semua pembuat kejahatan, orang fasik. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan air mata kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan, semua tidak akan sia-sia. Semua ditampung di kirbaknya air mata penderitaan kita. Selama kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan menuai berkat-berkat kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kesetiaan saudara tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Untuk kesetiaan saudara, ada kitab kehidupan yang sudah mencatat saudara. Kalau saudara dipanggil dari kitab kehidupan, berbahagialah saudara. Berarti termasuk saudara orang-orang yang setia. Yang keempat, prinsip hidup orang benar itu fokus untuk disayang Tuhan. Ayatnya, ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang anak, seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saya ulang lagi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang benar punya prinsip hidup, bagaimana hidupku ini disayang oleh Tuhan. Kalau mau disayang oleh Tuhan, hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau di sini tadi seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan itu sayang seperti Bapa itu sayang kepada anaknya yang melayani, demikian juga Tuhan itu sayang kepada umatnya yang mau melayani. Melayani dalam pengertian tetap setia. Maka fokuslah, mari umat Tuhan, fokuslah supaya hidupmu disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dijadikan anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Disayang Tuhan itu enak. Saudara pengen disayang? Saudara pengen disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan enggak? Layani Tuhan, setialah pada Tuhan. Kalau mau disayang Tuhan, fokuskan diri bagaimana hidup ini diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita fokus disayang orang, seringkali kita tidak setia pada Tuhan. Tapi kalau kita mau fokus disayang Tuhan, saudara,
apapun yang terjadi, walaupun aku di PHK, walaupun aku tidak dapat penghasilan, walaupun aku tidak disayang manusia, yang penting hidupku disayang oleh Tuhan. Itu yang terindah. Kalau orang hidup kita itu disayang Tuhan, saudara, enak kok, saudara. Enak. Itu sebabnya, saudara, biarlah di akhir ibadah ini, saudara, kita memiliki sikap atau prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kurang ajar pada Tuhan menganggap ibadah itu tidak penting. Jangan kurang ajar pada Tuhan menganggap bahwa ibadah itu, melawan kewajiban itu tidak penting. Jangan kurang ajar kepada